Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kurang semangat. Cuman sisi kanan aja yang kedengeran. Kita tes cek sound dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi nasta'in wa la waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Maha suci Allah, segala puji puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, memberikan kepada kita segala macam nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa menghirup oksigennya Allah secara gratis pada malam hari ini. Tentunya kita juga wajib bersyukur karena Allah masih memberikan kepada kita nikmat Islam maupun nikmat iman, merupakan nikmat yang tidak taranya bagi insan yang bermanusia. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswatun hasanah, suri tauladan. Baginda Nabi telah memberikan petunjuknya, memberikan arahannya, memberikan contoh-contohnya untuk mendapatkan kita kesuksesan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Dan kita juga berharap tentunya nanti mendapatkan syafaat dari baginda Nabi dengan izin Allah di yaumul akhir. Baiklah Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan melakukan kajian bulanan secara rutin di Masjid Al-Ikhlas. Nah, tentunya terus untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, untuk mendapatkan pencerahan sehingga kita selalu meningkat keimanannya. Jadi jangan sampai menurun. Mungkin saya sampaikan dulu ada beberapa agenda kita pada malam hari ini. Setelah ini yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh imam kita. Kemudian acara keduanya adalah acara simbolis penyampaian santunan untuk anak yatim. Kemudian yang ketiga penyampaian materi dari Pak Ustadz. Kemudian ada diskusi atau tanya jawab. Nah, mungkin itu aja agenda kita pada malam hari ini. Kita lanjut kepada agenda berikutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, surat Al-Baqarah 218 dan surat An-Nisa ayat 100 mengenai seputar hijrah. Kepada Mas Imamnya kita, Mas Imanuddin ya, dipersilakan untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Dan untuk itu kita simak bersama. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi kita semua yang hadir pada malam hari ini di sini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu gede nggak sih? Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru
وجاهدوا في سبيل الله والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya,
Kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi telah dibacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan kita yang hadir pada malam hari ini di sini dan keluarga kita mendapatkan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, kita lanjut kepada agenda berikutnya, yaitu penyampaian secara simbol untuk santunan kepada anak-anak yatim dari Rajisnya Al-Ikhlas. Kepada Pak Amin, persilakan. Terima kasih Pak Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sallallahu alaihi. Selamat datang Bapak Ustaz Imam, para guru, para ustaz, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Saya mewakili Rajis mohon waktu sebentar untuk penyerahan bingkisan kepada para anak yatim yang ada di lingkungan Masjid Al-Ikhlas. Langsung saya untuk singkat waktu saya panggil anak-anakku. Satu, Naura bisa maju ke depan. Naura, Nadifa, Ila ya, Kalila, Jafran, ada Jafran, Jafran, Habibi, Habibi ada Habibi, Habibi, Noval, Ya. Noval sakit. Sini Ya, aja. duduk dulu silakan. Duduk ya. Ya, duduk. Iya. Ada Novalista ini anak TPA mungkin Pak Amin ya. Ya, silakan ya di situ. Ya. Ini deh. 6. Ini siapa ini? Siapa namanya? Oh, Nova. Ada Jafran, Habibi. Gak ada. Ada. Ya. Nanti disusulkan rumahnya. Ya. Untuk yang pertama untuk Ananda Naura kepada Pak Ustadz Maulana, saya mohon untuk menyerahkan bingkisan. Yang mana? Nih, Naura ini. Naura. Dekat.
Ya. Ya deh, semoga ini bermanfaat ya. Iya. Yang kedua, Ananda Nadifa. Nggak bisa, udah ada namanya. Kepada Pak Ustadz Maksud, mohon kesediaannya untuk menyerahkan. Ada apa Gatot juga tuh? Gatot. Ya. Nih. Nadifa. Nadifa. Tuh, Pot. Terima kasih Pak Ustadz. Untuk yang ketiga, Anda Ila. Ini Pak. Ila kepada Pak Ustadz Gatot, mohon kesediaannya. Ya, Ila. Foto. Ya, terima kasih Pak Ustadz Gatot. Untuk selanjutnya Kalila, Nanda Kalila. Kalila. Kepada Bapak Muhammad Taufik dari Wakil Hadis. Kalila. Sudah. Ya, terima kasih Pak Haji Taufik. Siapa lagi? Ya, untuk selanjutnya Novel. Novel. Kepada Pak Denny dari Hadis, mohon kesediaannya. Sini, Pak. Sini deh. Siapa namanya? Ya, terima kasih Pak Denny. Untuk selanjutnya Nanda Novanista. Nah ini. Ya, kepada Pak Haji Suhardi. Mohon untuk menyerahkan. Wajian dulu lah. Panggil-panggil doang namanya. Ada yang Novanista. Dah. Ya, terima kasih Pak Haji Suhardi. Zafran udah ada ya? 2 orang. Yang 2 orang berhubung tidak hadir, nanti saya serahkan ke rumahnya langsung. Ya, demikianlah Bapak-bapak, Ibu-ibu, bendera asal simbolis, semoga bermanfaat ya anak-anakku ya. Ya, sekarang silakan kembali ke tempat masing-masing. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali Pak. Baik, alhamdulillah tadi penjelasan secara simbolis itu untuk santunan buat anak-anak yatim di lingkungan sekitar kita. Baik Bapak Ibu, kita lanjut kepada agenda berikutnya yaitu penyampaian materi oleh Pak Ustadz Jaka Cinta. Waduh, namanya biasa dikenal dengan Jaka Cinta ya. Ini tak cinta makanya tak sayang katanya. Tak sayang makanya tak cinta. Nah jadi kita balik-balik aja tuh. Mungkin sebelumnya saya coba bacakan dulu beberapa profil beliau ya. Jadi beliau juga merupakan
aktif di berbagai organisasi seperti Ikatan Mubaligh Majelis Dakwah Islamiyah MDI. Nah, beliau sebagai ketuanya, kemudian sebagai sekretaris Majelis Dakwah Keliling Kota Tangsel, juga pengasuh dan pembina Majelis Zikir Tanwirul Qulub. Nah, mungkin dari sehari-hari beliau juga aktif di FMC Muslim, kemudian juga di Airport TV, dan juga nah ini juga sering main sinetron juga nih Ibu di Indosiar. Masih tak di Indosiarnya masih tak. Oh, tapi saya nggak pernah nonton Indosiar tak. Mohon maaf soalnya tidak. Kemudian juga sehari-harinya kegiatannya itu di Majelis Taklim. Bapak dan Ibu-ibu juga mengisi tausiah di mana-mana di berbagai instansi di pemerintah, swasta dan lain-lain. Jadi beliau memang memiliki kesibukan yang luar biasa. Kemudian pendidikannya itu terakhir S1 ilmu tarbiyah. Nah, jadi pendidikan agama Islam, kemudian di PP Salahuddin Al Ayyubi ya. Jadi harusnya sudah memiliki pemahaman pengetahuan secara tarbiyah. Tarbiyah itu pendidikan Islam. Nah, tentu mari kita simak bersama penyampaian materi yang disampaikan oleh Pak Ustadz Maulana Basir Arsalan SPDI, atau yang biasa dikenal dengan Ustadz Jaka Cinta. Bismillah. Mari kita dengarkan dengan seksama. Ya, Pada Pak Ustadz kita persilakan. Baik. Bismillah. Pakai ini apa itu enak ya? Itu aja biar enak. Oh. Cek 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua sehat, Bu? Saya kasih pantun biar gak ngantuk, boleh gak ya? Daun salam enak dimakan, pohonnya tinggi di pinggir sumur. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan murah rezeki, panjang umur. Daun salam banyak di duren sawit. Yang jawab salam mudah-mudahan selesai ngaji banyak punya duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukuru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman lisani. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa akhwanihi amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dham darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Wa qala aidan matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama sali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazullu qaddama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in an umrihi fima afnahu an jasadihi fima ablahu wa an ilmihi maza 'amila fihi wa an mali min aina aktasabu wa fima anfaqahu. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin
walhamdulillahi rabbil Alamin. wa qala Imam Busiri fi burdati. Sama-sama ya Bu ya. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sama-sama diangkat tangannya. Baligh maqasidana Nabiyunal amiru naifala ahadun abara bi kaulil amin huwa la na'ami ya Rab. Ya wasi'al wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahimi ya Rab. waghfir lana ma madha ya akramal khalqi man aluzu bihi siwaka indal hululil hadisil amami ya Rab. waghfir lana ma madha ya Allah ya Tuhanku minta duit 1 koper. Cukup nggak Bu? Aminin ya Bu ya. Aminin Pak. Ya Allah ya Tuhanku minta duit 1 koper buat pergi haji, sisanya beli Fortuner ya Rab. waghfir lana ma madha ya Allah ya Tuhanku minta duit 1 meja buat bangun rumah, bahagiain keluarga ya Rabbi bil waghfir lana ma madha. Jalan-jalan ke pasar Keranji beli peci 100 kodi. Siapa orang gak mau ngaji, nanti matinya jadi memedi ya Rab. Baligh maqasidana anak ayam mati melayang, anak kambing mati kecebur. Siapa orang gak mau sembayang, digedigin di alam kubur ya Rab. Baligh maqasidana waghfir Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Tangannya jangan diturunin dulu Bapak Ibu, aminkan doa yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma rzuqna fi majlisina hadza. Allahumma rzuqna fi majlisina hadza ya Allah wa hasil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil. Haibail kiram yang sama kita hormati, yang kita muliakan. Wabil khusus yang kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Vilada Gotol Al-Mukarram Bapak Ustadz Muhammad Yusuf Syah atau yang mewakili. Hadir beliau enggak? Oh enggak. Yang sama kita hormati, yang kita muliakan Ketua Yayasan Masjid Jami Al-Ikhlas Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Lukman, beliau hadir? Berhalangan juga.
Kita doakan mudah-mudahan walaupun beliau berhalangan tidak membersamai kita, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Juga yang sama kita hormati, yang kita muliakan guru-guru kita, para tokoh masyarakat, para tokoh agama, ketua lingkungan, diantaranya guru kita hadir bersama Al-Mukarram Al-Ustaz Ilyas, Al-Mukarram Al-Ustaz Maksum, Al-Mukarram Al-Ustaz Gatot, Al-Mukarram Bapak Haji Muhammad Taufik, Al-Mukarram Bapak Deni, dan juga Al-Mukarram Bapak Suwardi yang tadi telah memberikan simbol penyerahan santunan kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir, orang-orang tua kita yang hadir membersamai kita malam hari ini, mudah-mudahan diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umurnya, diangkat derajatnya, dan senantiasa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan selalu perlindungannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas, juga masyarakat lingkungan dari RT 01 sampai dengan RT 2, betul ya Bu ya? Ketua RT datang nggak ketua RT? Ada ketua RT 1 mana? Ada Pak. Ada. Alhamdulillah. Ketua RT 02 ada? Ada. Ada juga. Ada. Ya, kita doain mudah-mudahan kalau RT rajin ngaji besok jadi RW. Amin. Ya Rabbal alamin. Syukur-syukur jadi camat, betul ya. Juga yang sama kita hormati ketua lingkungan Bapak RW 19. Ada Pak RW enggak? Pak RW kemana Pak RW? Banyak pertemuan kali ya. Ya mudah-mudahan Pak RW juga ketua lingkungan kita diberikan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini seperti yang disampaikan bahwa rutinan majlis bulanan, betul ya Pak? Kita bisa bersilaturahim, bermuajahah, bermusafahah. Mudah-mudahan kumpulnya kita di majlis ini, di masjid ini dalam keadaan yang baik, lalu kemudian dalam situasi yang baik, di tempat yang baik, mudah-mudahan membawa kebaikan untuk kita dunia dan akhirat. Amin apa? Amin pakai diajarin dulu. Amin ya rabbal alamin. Semua yang hadir mudah-mudahan hidupnya diberkahi Allah. Amin. Yang belum umrah bisa umrah, yang belum haji bisa haji, keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak dijadikan anak yang saleh-salehah, dan mudah-mudahan lingkungan kita, masyarakat kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan arba'atun la ya'rifu qadraha illa arba'ah. 4 kenikmatan yang seringkali manusia lupa untuk bersyukur Pak kepada Allah. Tapi kalau sudah datang perkara lain di belakang kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, baru 4 kenikmatan ini berasa teramat sangat besar. Apa yang pertama? La ya'rifu qadru sabab ila suyuh. Tidak akan dapat dirasakan nikmat waktu muda kalau sudah datang usia tua. Saya mau tanya, kira-kira benar apa enggak ini? Benar apa enggak? Kalau dulu waktu masih muda ngaji kemana aja kuat, di mana aja disamperin yang namanya majelis taklim. Duduk 3 jam, 4 jam, 5 jam di majelis taklim sila enggak berubah. Sekarang ibu-ibu ngaji 1 jam, ntar yang kanan diselonjorin, yang kanan udah ditarik kiri dia selonjoran. Kadang-kadang ini mah bukan di sini, enggak, di sini mah semuanya kuat-kuat insya Allah ada di Pondok Pinang, tapi katanya pindahan dari Villa Dagotol. Diajak sholawatan tuh kalau pengajian majelis salim ibu-ibu, sholatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah
salamullah ala yasin habibillah tawasal bismillah wa bil rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bariyah Allah. Kadang-kadang diajak sholawat yang berdua sambil musafah. Kadang-kadang dengkul dipegangin, yang sebelah nanya, "Kok kenapa sih kok nemenin Pak aja? Udah banyak penyakit, belum asam urat, belum kolesterol. Emang minum obat berapa kali sehari? Sehari 3 kali. Kok berapa lama? Saya mau 4 kali." Itu bukan gaji, mau minum obat sama penyakit. Betul apa betul? Tapi kalau udah tua mah begitu. Karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kemampuan untuk hadir di majlis taklim. Alhamdulillah. La ya'rifu qadru sehat ilal marudha. Tidak akan dapat dirasakan nikmat sehat kalau sudah sakit. Betul apa betul, Pak? Kalau kita udah sakit nih, kalau ada pengajian kayak begini, kita lagi berbaring di tempat tidur, dengar ada pengajian, apa yang terasa dalam pikiran kita? Enak, orang pada datang bisa ke masjid, langkahnya masih bisa pergi ke masjid, masih bisa sholat berjamaah. Paling ngerintih dah, ya Allah saya sakit udah lama, nggak bisa bangun, nggak bisa gerak, mau ke masjid kagak bisa. Tuh, kalau sudah sakit. Karena itu malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir dan jangan takut perihal dengan waktu yang kita keluarkan untuk Allah, sebab Allah yang memberikan kita waktu. Betul apa betul? Jangan takut kita mengeluarkan tenaga kita, karena Allah yang memberikan tenaga kita. Betul apa betul? Jangan takut mengeluarkan harta kita, karena Allah yang menitipkan amanah itu kepada kita. Insya Allah pasti Allah akan balas dengan sebaik-baik balasan. Bahkan kita bisa menjadi orang yang mendapatkan kemenangan. Alhamdulillah. La ya'rifu qadrul afiyah ilal bala. Yang ketiga, bahkan dikatakan tidak akan dapat dirasakan nikmat afiyah, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala kalau sudah datang bala dan musibah. Waktu zaman corona bisa nggak ngaji kayak begini? Jawab yang kompak, bisa apa enggak? Semua pakai masker, sembahyang jarak jauh-jauh banget kadang-kadang. Itu Allah ingin memberikan kita pengetahuan bahwa nikmat keselamatan itu besar, luar biasa. Ini duduk begini doang nih Pak, Allah berikan keselamatan kepada kita. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, beliau katakan, ad-dunya mal'unatun mal'unun wa ma fiha. Pak, dunia ini dilaknat beserta apa yang ada di dalamnya, kecuali 3 perkara, kata baginda Rasul. Kenapa Ustaz kok dunia ini dilaknat? Itu ya pertanyaannya. Karena dunia itu seringkali banyak manusia lupa untuk beribadah kepada Allah. Padahal wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia tinggalkan urusan akhiratnya, dia tinggalkan ibadahnya, dia lupa bahwa diciptakannya di muka bumi untuk ibadah kepada Allah. Karena gemerlapnya dunia, apalagi sekarang berita di mana-mana kita dengar ada yang namanya pinjol. Tahu pinjol Pak? Pinjaman online. Ada yang namanya judol. Tahu judol? Judi online. Ada yang namanya gamor. Tahu gamor? Game online. Anak-anaknya kena sama game online, remajanya kena sama judi
online. Ibu-ibunya kena sama pinjaman online. Semuanya serba online. Bahkan belum lama kita dengar di daerah-daerah kita sekitar, dari mulai Serua, Kampung Sawah, lalu kemudian ke Dauk, berapa orang yang telah meninggal dunia gantung diri karena apa? Urusan dengan ketiganya yang tadi. Ada tidak mampu untuk membayar pinjaman online-nya, malu, banyak hutang karena judi online dan lain sebagainya. Itu adalah dunia yang kata baginda Rasulullah, kalau ingin diberikan keselamatan, 3 perkara ini insya Allah akan diberikan keselamatan oleh Allah. Apa yang pertama kata baginda Rasul? Ila zikrullah wa alimun aw muta'allim. Pertama adalah orang yang selalu ingat kepada Allah. Saya mau tanya Bu, jawab yang kompak ya Bu. Malam hari ini Ibu lagi ingat Allah apa lagi lupa sama Allah? Jawab yang kompak, lagi ingat Allah apa lagi lupa sama Allah? Bapak-bapak jawab yang kompak, malam hari ini kita kumpul lagi ingat Allah apa lagi lupa sama Allah? Maka insya Allah kalau kita lagi ingat sama Allah, kita termasuk orang yang diberikan keselamatan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sama-sama subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekali lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka kalau kita ingat kepada Allah, bagian dari orang-orang yang telah Allah berikan keselamatan. Orang kalau ingat sama Allah, maka segala perbuatan dosa yang ketika dia ada potensi melakukan dosa, maka dia akan ingat, Pak. Betul apa betul? Tapi kenapa orang mudah melakukan perkara perbuatan dosa? Karena emang saat itu nggak lagi ingat sama Allah. Karena iman ini kan ada marotibnya, Pak. Iman itu ada maratibul imanu khamsun. Jadi iman itu ada tingkatannya. Ada imanu taqlid, ada imanu yaqin, ainul yaqin, ada iman hakikat dan sebagainya. Karena itu iman itu dikelompokkan, ada al-imanu yazid wala yanqus. Ada imannya selalu naik, nggak pernah turun-turun. Kira-kira cakep apa cakep? Imannya naik mulu, nggak turun-turun. Cakep apa cakep? Iman siapa tuh? Imannya para nabi dan rasul, para wali-wali Allah. Kenapa Ustaz kok imannya bisa naik mulu kagak turun-turun? Karena memang waktu-waktunya selalu diperuntukkan untuk ibadah. Selalu ingat kepada Allah. Jadi kalau orang ingat kepada Allah, pasti ibadahnya juga meningkat. Sebab apa? Dia ingat kepada Sang Penciptanya. Lisannya selalu berzikir,
tangannya selalu membantu yang lain, tidak menyakiti yang lain, telinganya, lisannya, matanya dan sebagainya, panca inderanya dipergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita mintakan nikmat sehat walafiat. Mata kita bisa melihat disebut itu sehat, tapi manakala mata kita diperuntukkan untuk ibadah, membaca Al-Quran, melihat kebaikan-kebaikan, menadaburi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka disebut sehat walafiat. Melihat yang cakep-cakep, subhanallah. Makanya kalau ketika kita berzikir, hadirkan zikir itu dalam keseharian kita. Kita berzikir, afdhalul zikri falam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir itu masukkan dalam keseharian kita. Kita minum nih, masukkan zikir itu ke dalam air minum kita. La ilaha illallah, ini air Allah yang mintain, ada di depan saya bisa minum ini air. Mohon doa mudah-mudahan dengan air yang saya minum bisa menyehatkan badan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangin saudara kita yang ada di Palestina berebut air, betul apa betul? Kita banyak bersyukur kalau di depan kita ada minuman. Bersyukur di depan kita ada makanan. Alhamdulillah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah yang telah memberikan rezeki berupa makanan. Tahu ini saya belum buka isinya apaan? Ibu-ibu mau udah buka ya? Kali biasanya ada lemper, ada pastel gitu ya. Di depan kita alhamdulillah ada makanan. Orang-orang belum tentu bisa dapetin ngerasain ini pastel sama risol sama lemper. Saya mah duduk doang, Allah hantarkan rezeki di depan saya. Betul apa betul? Ngelihat anak kita, la ilaha illallah, alhamdulillah Allah berikan saya anak dan keturunan. Ada orang 10 tahun gak punya anak, bahkan Haji Romairam sampai bikin lagu 10 tahun sudah kita berumah tangga. Saya bangga, alhamdulillah ya Allah tuh, alhamdulillah ya Allah punya suami, udah mana cakep banget, ganteng banget, baik banget sama saya. Alhamdulillah, la ilaha illallah. Punya istri baik banget, karena pakai kurungan kemana-mana, dia jaga kehormatannya, dia jaga kehormatan suami, dia jaga harta suami, dia jaga anak-anaknya. Alhamdulillah. Maka kalau itu semua dimasukkan dalam kehidupan kita, hidup kita damai rasa. Betul apa betul? Betul apa betul? Yang pertama adalah al-imanu yazid wa la yanqus, imannya naik, tidak pernah turun, imannya para nabi dan rasul. Ada al-iman wala yazid wala yanqus, kagak pernah naik, enggak pernah turun. Iman siapa Pak? Bu? Wala yazid wala yanqus, imannya enggak naik, enggak turun, stabil, konstan aja begitu. Imannya siapa? Imannya para malaikat, enggak punya nafsu. Disuruh jaga langit pertama, dia jaga langit pertama, enggak minta tuh. Yang bosan banget langit pertama pengen pindah langit ke-7, nggak ada. Dia dijaga, diperintah untuk jaga pintu surga, dijaga pintu neraka. Kali nanti ribuan bom sama Malik Lik gantian yuk. Mengapa? Pengen banget jagain pintu yang sebelah? Enggak. Malaikat Jibril alaihissalam diperintahkan untuk menyampaikan wahyu. Malaikat-malaikat yang lain Allah Subhanahu wa taala telah berikan tugasnya. Zaman sekarang ada orang yang bisa bahasa semua. Ada orang bisa bahasa malaikat, ngobrol sama malaikat. Ada juga orang yang bisa jaga pintu neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Akhir zaman. Oleh karena itu malaikat adalah hamba Allah yang senantiasa taat kepada Allah. Diperintahkan untuk menghukum seorang hamba yang durhaka kepada Allah, maka malaikat tidak segan-segan. Ketika malaikat diperintahkan untuk menanyakan kepada ahlu barzah, manusia yang telah meninggal dunia, nggak ada yang bisa jagain itu Pak, pintu barzah. Kalau orang katanya bisa jagain itu, sampai malaikat mukan nakit, orang berani nanya kalau ada dia begitu. Kira-kira mungkin apa mungkin?
Lah kagak, malaikat sesuai perintah Allah. Karena itu kita diminta, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar waquduhan nas wal hijar 'alaiha malaikatun giladun syidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini Pak, Allah tegaskan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu daripada siksa api neraka. 'Alaiha malaikatun giladun syidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang di dalamnya terdapat malaikat yang keras. Dia kasih tahu kita, malaikatnya keji, kasar, kejam, yang tidak akan pernah menolak segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Mereka tidak pernah durhaka kepada Allah. Mereka pasti akan melaksanakan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka, sebab iman para malaikat selalu taat kepada perintah Allah. Nah, yang ketiga ada iman al-imanu yazid wa yanqus. Kadang imannya naik, kadang imannya turun. Iman siapa kira-kira? Imannya kita. Kalau lagi di majelis taklim iman kita naik, betul apa betul? Betul apa betul? Ibu-ibu kalau lagi di mall cek imannya naik apa turun? Turun. Mengapa ngeliat diskon 75%? Bang, itu diskon mulu kayak 75%. Makanya Pak, kalau lagi ke mall tangan ibu-ibu pegangin aja, jangan dilepas. Kalau ditebas ngayapnya kemana-mana, itu dia. Kita juga yang repot. Jadi kita, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nikmat yang harus kita syukuri. Yang keempat, la ya'rifu qadrul hayah ilal maut, tidak akan dapat dirasakan nikmat kehidupan kalau sudah datang kematian. Orang yang sudah wafat meninggal dunia, apa yang mereka harapkan? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Mereka Pak, saudara-saudara kita, teman-teman kita, bahkan orang tua kita, tetangga kita, kerabat kita yang sudah ada di bawah lapis tanah, mereka pengennya kayak kita di saat ini. Mereka berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Ya Allah, andai saja kami bisa dibangkitkan ke muka bumi walau hanya sebentar, 5 menit, 10 menit, apa yang mereka harapkan? Fa as-sadaqah, bersedekah. Sebab sedekah akan melapangkan kuburnya, menerangi kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan sedekah itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akum minas sholihin, dan aku ingin menjadi orang yang soleh. Siapa orang yang soleh? Al-Imam Al-Jurjani beliau katakan, as-soleh al-qa'imu bi hukukillah wa hukuki halqi. Orang soleh maknanya dua, gak bisa dipisahkan. Di antara kedua ini, salah satunya apa di antaranya? As-salih al-qa'imu bi hukukillah wa hukuki halqi, dia taat ibadah kepada Allah, baik kepada Allah urusan akhiratnya, baik kepada manusia urusan dunianya. Jadi kalau ada orang baik banget nih Bu, ketemu orang sedekah, pengen ngasih duit, tapi nggak mau ibadah, nggak mau sholat berjamaah, nggak mau ngaji, nggak mau puasa, punya duit nggak mau haji. Saya mau tanya, itu orang soleh bukan? Orang soleh bukan? Bukan. Kenapa? Urusan dunianya cakep sama manusia, tapi belum cakep urusannya kepada Allah. Ada orang rajin ibadahnya, berjamaah terus, baca Al-Qur'annya rajin, puasa bukan cuma Senin Kamis, puasa Nabi Allah Daud. Lalu kemudian sama tetangga berantem mulu, sama tetangga nggak pernah akur, sama keluarga, sama istri jahat, sama anak nggak mendidik.
ibadahnya untuk dirinya sendiri, tidak bersosialisasi dengan tetangga, hubungan hablum minanasnya buruk. Saya mau tanya, itu orang baik apa bukan? Orang soleh apa bukan? Bukan. Jadi makna soleh adalah baik hubungannya kepada Allah, baik hubungannya kepada manusia. Nah, orang yang mendapatkan kemenangan sesuai tema kita nih, menjadi pribadi yang beruntung di tahun baru Hijriah. Insya Allah ngaji, ini udah setengah jam, insya Allah gak usah lama-lama ya Bu. Yang penting singkat, padat, melekat, pulang bawa ilmu yang manfaat, berkat-berkat aja. Emang maulid dan bawa ilmu yang manfaat, betul Pak? Biar bisa kita amalin, betul? Walaupun singkat, yang penting singkat, padat, melekat, pulangnya bawa ilmu yang manfaat. Ibu nanti bisa bawa ilmu yang manfaat, diajarin kepada anak-anak kita, bisa kita amalkan. Insya Allah nanti saya pulang bawa amal dan amplop aja, bawa amal Bu. Jadi amal soleh, tadi kita ngomongin amal soleh, amal ibadah, biar jadi amal soleh. Kalaupun dikasih mah itu mah hadiah, bonus aja dah. Amin ya rabbal alamin. Nanti ibu-ibu dapat ilmunya, kita bisa amalin sama-sama. Saya bisa jadi amal soleh nanti sebelum kita pamit pulang. Ya kita izin sama ketua DKM, sama panitia Mas Ilyas, pulang minta doa biar selamat rumah masing-masing. Kan rumahnya masing-masing ini ya, saya mah ada jauhan, biar pulangnya selamat. Amin ya rabbal alamin. Makanya kalau ditanya begini, ibu-ibu ngaji kebangkatan lama, saya takut begini, ditanya kurang kombinasi, beda-beda jawabnya. Ya Allah, siapa orang yang mendapatkan kemenangan Bapak Ibu? Kita pengen kan kalau tahun baru nih biasanya orang punya resolusi, punya cita-cita harapan-harapannya apa gitu ya. Sementara kalau orang melihat orang yang sukses dalam pandangan manusia, itu ukurannya biasanya lihat dari materi. Dia punya rumah mewah, dia punya harta berlimpah, dia punya kendaraan bagus, gitu ya. Dia punya pangkat dan jabatan, padahal itu sifatnya semu. Kalau ada orang kaya lalu kemudian jatuh miskin, disebutnya apa? Mantan orang kaya. Dulu dia punya jabatan jenderal bintang 4. Dia punya pangkat jabatan di kantor instansi pemerintah, lalu kemudian pensiun, disebutnya apa? Mantan pejabat. Karena tidak ada yang abadi di dunia ini. Tapi kalau kemenangan dalam ukuran pandangan Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita yang kita minta dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah agar diberikan kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dijauhkan daripada siksa api neraka. Oleh karena itu bulan Muharram ini resolusi manusia, bahkan kita mendapatkan berbagai literatur ilmu. Di bulan Muharram ini para nabi dan rasul diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Allah Adam alaihissalam melakukan satu kesalahan dosa ketika makan buah kuldi, lalu kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi, lalu memohon doa kepada Allah, dosanya diampuni oleh Allah di bulan Muharram. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamana
lanakunanna minal khasirin. Sama-sama sekali lagi. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamana lanakunanna minal khasirin. Nabi Allah Adam alaihissalam diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga diampuni segala dosanya di bulan Muharram. Lalu kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika menghadapi raja yang lalim, yang zalim, Raja Namrud, dibakar dengan api yang begitu sangat tinggi dan panas. Qulna ya naru kunni bardan wa salaman ala Ibrahim. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya naru kunni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin. Ya naru kunni bardan wa salaman, dan berikan keselamatan ala Ibrahim, ke atas Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Itu juga terjadi di bulan Muharram. Apa doa yang dibaca Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Zikir yang biasa kita baca, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Masya Allah. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu yang dibaca Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Doa bukan untuk dirinya sendiri. Rabbi ij'alni muqimas shalah, ya Allah jadikan diriku sebagai orang yang senantiasa bisa melakukan salat. Wa min zurriyati, dan anak keturunan kami. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah kabulkanlah segala doa. Bu, ujian di dalam rumah tangga banyak apa sedikit, Bu? Ada ujian datang dari istri, betul apa betul? Ada ujian berumah tangga datang dari suami, ada ujian berumah tangga datang dari anak, betul? Ada ujian berumah tangga datang dari tetangga, ada ujian berumah tangga datang dari mertua. Karena itu segala ujian datangnya dari Allah, kembalikan lagi kepada Allah. Mohon doa kepada Allah. Anak kita sulit diajak ibadah, sulit diajak ngaji, sholat diajak sholat. Doa sebagaimana doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Sering-sering cium anak kita di lemah titik. Di mana, Bu? Di berapa titik, Bu? Di berapa titik, Bu? Ini berapa nih? 5. Yang pertama titiknya di mana kita cium anak kita? Di ubun-ubun. Yang kedua di kening, yang ketiga di pipi, yang keempat di telapak tangan, yang kelima di punggung tangan. Kenapa Ustadz kok di 5 titik? Kalau kita cium itu di ubun-ubun, maka akan menjadi lembut hatinya. Dia lagi tidur, ya, cium ubun-ubunnya sambil doain. Kalau udah gede repot. Anak mama yang paling ganteng, anak mama yang paling cakep, mama doain menjadi anak yang soleh-solehah, yang kelak nanti besar menjadi orang yang bermanfaat, menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang kaya hatinya, kaya ilmunya, kaya akhlaknya, kaya hartanya, kaya pangkat dan jabatannya. Biasanya yang sering nyium ibu-ibu apa bapak-bapak? Ibu, makanya saya menunjukkan ke ibu karena bapak-bapak jarang banget. Betul apa betul? Tapi boleh nggak? Boleh, orang tua. Betul apa betul? Kalau udah kita cium di ubun anak-anak kita, lalu cium di keningnya. Sebab apa? Akan selalu ingat kepada kita, orang tua.
Berapa banyak kita saksikan anak lupa sama orang tua bahkan karena urusan dunia. Tidak sedikit anak mencelakai orang tua. Betul apa betul, Pak? Anak kandung gak tega-teganya sama ibunya, tega-teganya sama orang tuanya. Coba. Karena itu agar anak kita selalu ingat sama kita, orang tuanya cium di bagian keningnya anak kita. Suami nanya, Pak Ustaz, itu kan buat anak ya, kalau saya nyium istri saya 5 titik boleh apa kagak? Masya Allah, Pak, cakep banget, Pak. Boleh nggak, Bu? Saya kira, Bu, saya tanya, boleh nggak kira-kira, Bu? Jawab yang kenceng, boleh nggak, Bu? Ibu seneng apa enggak? Ibu ridho apa enggak? Tuh, Pak, istri kita merido banget, Pak. Cium di sini tuh, di ubun-ubunnya, biar hati istri kita lembut tuh. Cium di keningnya, biar istri kita selalu ingat sama kita. Kita berangkat kerja, kita berangkat nyari nafkah, istri kita selalu mendoain kita, insya Allah. Bajunya udah disiapin, ya, baju kita mau berangkat kerja udah disiapin, di rumah mau berangkat kerja sambil diantar, berangkatlah saya, hati-hati di jalan. Seneng banget itu suami dikata gitu doang. Lalu dicium di pipi kiri kanan, Masya Allah. Supaya apa? Supaya sayang sama kita. Kalau suami cium pipi istri, suami akan semakin disayang sama istri. Istri juga begitu. Ini mah mentang-mentang udah nikah 40 tahun, 50 tahun, nyiumannya jarang banget. Ada yang begitu nggak di sini? Kayaknya mau banyak ya. Sering-sering itu adalah ibadah yang kalau dikerjakan mendatangkan pahala di sisi Allah. Karena bicara keluarga adalah bicara ibadah yang paling lama. Segala tindak tanduk kita, apa yang kita kerjakan di dalam rumah tangga akan mendapatkan pahala itu kalau ibadah yang kita kerjakan di dalam rumah tangga, termasuk tingkah laku apapun yang kita kerjakan di dalam rumah tangga, istri dan suami. Jangankan cium, pegang tangannya aja menggugurkan dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Ini mah istri berangkat sendiri, berangkat jalan kondangan. Kadang-kadang suami duluan, istrinya belakangan sambil ngomong jalan lelet amat. Itu nikah udah 40 tahun. Dulu mah waktu pertama nikah, Neng, jangan jauh-jauh dari abang, Neng, ya emang apa? Aku gak bisa jauh darimu. Sekarang udah 40 tahun kondangan, suami jalan duluan, istri belakangan, giliran kesandung, mata lu buta. Masya Allah, udah berbeda sikapnya. Jangan, insya Allah. Kalau kita cium di sini, di bagian telapak tangan, maka insya Allah akan semakin hormat kepada orang tua, semakin hormat kepada suami. Kalau dicium di bagian punggung tangan, akan semakin taat kepada orang tua, taat kepada suami, insya Allah. Karena segala ujian ini datangnya dari Allah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi kata Allah, pasti kita akan dikasih ujian. Rasa lapar, kekurangan jiwa, kekurangan harta. Kata Allah, berikan sabar, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar ketika ditimpa ujian dalam hidup, di dalam keluarga, yang berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu lantas kemudian siapa orang yang mendapatkan kemenangan? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita tergolong menjadi orang yang beriman. Amin. Wahajaru, orang-orang yang hijrah. Tahun baru pasti identik dengan hijrah. Orang yang memperbaiki ibadahnya kepada Allah.
memperbaiki komitmen keislamannya, memperbaiki segala perbuatannya yang sudah baik menjadi lebih baik dan lain sebagainya. Orang yang selalu hijrah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, wajahadu fi sabilillah, dan orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka, dengan jiwa mereka, a'zam darajatan indallah, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Berkaitan dengan hijrah, karena tadi saya janji gak lama-lama ceramahnya, ya sudah hampir 45 menit, sedikit diakhiri dengan kisah hijrahnya Rasulullah. Mudah-mudahan ini menjadi penutup pengajian kita, pengajian bulanan, yang menjadi buah hadiah di majelis taklim ini untuk bisa kita amalkan. Saat Rasulullah hijrah dari kota Mekah kemudian ke kota Madinah, kota Yastrib, Rasulullah ditunggu Pak sama sahabat Ansor, sahabat Muhajirin, dan ada sebagian dari mereka orang-orang yang belum masuk ke dalam agama Islam. Mereka adalah orang-orang ahlu kitab yang pengen melihat Nabi Muhammad, yang pengen melihat akhlaknya Rasulullah, yang pengen melihat apa yang keluar dari lisannya Rasulullah. Salah satu di antaranya ada seorang yang bernama Abu Yusuf. Lalu saat beliau masuk ke dalam agama Islam, namanya diganti oleh baginda Rasul menjadi Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Hadis yang akan kita bacakan ini jalur sanadnya dari sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Saat Rasulullah masuk ke kota Yastrib, kota Madinah, disambut oleh sahabat Ansor, sahabat Muhajirin. Apa penyambutannya? Tala al-badru, yuk sama-sama, min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi ta'ala. Sambut Rasul. Mereka senang kedatangan Nabi. Ada yang naik ke atas pohon kurma, ada yang naik di atas bukit melihat Rasul udah dekat apa masih jauh, datang apa enggak. Ketika datang disambut dengan luar biasa. Ketika Rasulullah sampai, awal kalimat yang disampaikan oleh baginda Rasulullah ini menjadi pelajaran kita bersama. Kata baginda Rasulullah, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Rasulullah tidak katakan ya ayyuhal mu'minun. Secara universal Rasulullah katakan ya ayyuhan nas, wahai manusia, karena memang ada yang sudah beragama Islam dan juga ada yang belum masuk dalam agama Islam. Kata baginda Nabi, afsus salam wa adimut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu ni'am tadkhulul jannata bisalam. Yang pertama kata baginda Nabi, afsus salam, tebarkan salam. Apa maknanya? Tebarkan salam bukan hanya kita mengucap kalimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lalu kita menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu teman ucapkan salam, masuk ke dalam masjid ketemu kerabat lain sebagainya. Kalau zaman salam orang udah ditinggalkan, ketemu RT manggilnya hai T, ketemu RW hai W, ketemu teman hai coy, ketemu mandor hai dor. Kalau ketemu mandor sama mandor jadi gimana? Hai dor, tembak-tembakan. Jadi ucapkan salam maknanya adalah jadilah orang yang memberikan keselamatan, membawa kedamaian di lingkungan terkecil keluarga kita, masyarakat, tingkat lingkungan RT. Kalau kita jadi orang yang membawa keselamatan, kedamaian, saya mau tanya, kira-kira kita disuka orang, dibenci sama orang? Disuka. Sebab apa? Dia mah kalau ada dia mah enak, orangnya baik, masya Allah. Tutur katanya menyenangkan, kalimatnya indah terucap, enak didengar telinga, nggak pengeng.
Ada orang yang sekali ngomong pedes banget kayak tahu jeletot, pedes banget. Baru ngomong sedikit doang pedes banget. Ada nggak Bu yang begitu Bu? Ada. Jangan jadi orang yang begitu. Jadilah orang yang selalu menebar keselamatan, kedamaian, insya Allah. Kata baginda Rasulullah, afsus salam. Yang kedua, wa'imu ta'am, saling berbagi. Masak sayur sop, 1 baskop, dikit airnya banyakan. Jangan airnya doang, isinya juga. Tetangga kita bagiin, bangsa 1 mangkok, 1 mangkok. Ntar dia pulang haji, kita bukan dikasihnya sayur lagi tuh, dibawain mukena alhamdulillah, dibawain kudungan alhamdulillah, dibawain korma, dibawain air zam-zam, saling berbagi. Sama malam hari ini kita udah bisa berbagi dengan anak-anak kita. Orang yang berbagi tangannya ringan, memudahkan orang lain, akan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berjuang dengan hartanya, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Orang yang bersedekah seperti orang yang menanam sebuah biji. Kita menanam dua biji, kita taruh 1 biji, maka dari biji itu yang kita tanam tumbuh 7 tangkai. Masing-masing tangkai tumbuh lagi 100 biji. Maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah sampai dengan 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah berkehendak untuk melipat gandakan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Wallahu wasi'un alim. Sesungguhnya Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Jadi kalau kita bersedekah, kita punya duit, kita punya makanan, kita punya ilmu, kita punya apa saja informasi yang baik-baik, apapun untuk keluarga, tetangga yang bisa kita berikan, maka insya Allah bagian daripada sedekah. Ya. Wa at'imu ta'am, yang ketiga wasilul arham, sambung kata baginda Rasulullah tali silaturahim. Malam hari ini wasilah pengajian kita bisa kumpul, alhamdulillah. Kalau nggak ada pengajian ngumpulin orang begini kan susah Pak. Jabatan pada tinggi, ya udah urusannya banyak, pekerjaannya banyak. Kalau nggak ada wasilah pengajian kumpul begini susah. Tapi alhamdulillah kita bisa silaturahim sama Ustaz Ilyas saja. Kalau nggak ketemu begini, saya nggak ketemu ini. Kalau beliau kan orang punya nama, betul apa betul? Ya kalau nggak punya nama manggilnya bagaimana? Alhamdulillah. Yang keempat, wasallu bilaili wan nasu ni'am. Kerjakan sholat di malam hari sebagai tanda tunduk bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah laksanakan sholat 5 waktu ditambah sholat tahajud kita, sholat sunnah yang lain, maka kata baginda Rasul, tadkhulul jannata bisalam, masuklah ke dalam surga dengan selamat. Mudah-mudahan kita semua kelak nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah. Di dunia kita diberikan sehat wal afiat, ya dipanjangkan umur kita dalam taat ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah jadikan anak-anak kita keturunan yang anak yang saleh-salehah. Allah mudahkan segala hajat urusan kita, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang selalu istiqamah di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari bala dan musibah, dan mudah-mudahan Allah izinkan kita bersama dengan orang tua kita, anak-anak kita, istri, suami kita untuk bisa berziarah ke makam Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, baik untuk ibadah haji ataupun ibadah umrah. Kita insya Allah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW di surganya Allah
siapa orang yang kelak nanti berdampingan dengan Nabi, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakaza wa asara bisababatil wusta wa faraja bainahuma. Aku dan bersama orang yang cinta, ngurusin, peduli terhadap anak yatim seperti jari telunjuk dan jari tengah, wa asyara bisababatil wusta wa faraja bainahuma, tidak akan jauh daripada keduanya. Mudah-mudahan kita semuanya telah dikumpulkan bersama dengan orang-orang tua kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Kalau ada pertanyaan nanti kita berdoa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi penyampaian materi oleh Pak Ustadz kita. Ada beberapa hal yang dapat kita bisa catat. Yang utama adalah antara lain bagaimana kita untuk selalu bersyukur, memanfaatkan muda sebelum tua, kemudian sehat sebelum sakit, dan bagaimana kita untuk bisa juga selamat di dunia dan akhirat, karena dunia ini semuanya dilaknat kecuali mereka-mereka yang melakukan zikrullah, jadi ingat kepada Allah. Kemudian bagaimana kita dalam sehari-hari untuk selalu menebarkan salam, saling berbagi maupun melaksanakan ibadah-ibadah utama seperti tambahan sholat malam atau sholat tahajud. Barangkali masih ada Bapak Ibu yang mau bertanya, 1-2 pertanyaan bisa. Sisi kanan, tengah-tengah ada. Sebelah kiri ada Pak Kiro dulu mau nanya. Pak Kiro udah jelas semua nih kelihatan. Ibu-ibu mungkin ada, Bu? Boleh? Selagi ada Pak Ustadz di sini. Enggak ada, kan? Berarti sepertinya jelas. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa dibawa pulang oleh-oleh untuk kita amalkan dalam sehari-hari. Begitu kita mungkin baca doa. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah maulana ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'iman hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa dhul sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna bi hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika alaihi afdhalus salati wassalam fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yushari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la tajid man khalafa amraka wa Allahumma latufina fi jami' qada'ik wa afina min malaik wa udina syurra ni'matik wa hablana ma wa habta awliyaik wa nusyurna ala a'daik wa jal khaira ayyamina wa syahada yawma liqa'ik. Allahumma hdina min indik wa min alaina min fadlik wa anshur alaina bi rahmatik wa anzil alaina bi barakatik wa alimna min ladun ilman nafi'an mutaqabbala ya zal jalali wal ikram. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahim ya wadud agnina bihalalika an haramik wa bitu'atika an masyiatik wa min fadlika man siwa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa masyayikhina wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup salam, saya kasih pantun penutup buat ibu-ibu. Ya Bu ya.
Ya, ikan sepat, ikan gabus. Mancing ikan sepat, ikan gabus. Dapatnya ikan lele sama ikan lohan. Pak Ustadz, jangan lebih cepat, lebih bagus. Jangan bertele-tele, perut saya lapar udah kagak nahan. Yang mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu kajian kita pada malam hari ini. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa selalu ikuti kajian-kajian kita di Masjid Ikhlas pada subuh, Ahad pada subuh selalu, kemudian juga kita ada pada maghrib setiap malam Sabtu ya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokumentasi foto bareng-bareng.